Kebakaran disertai kepulan asap pekat melanda rumah 4 lantai di Gang Silaturahmi, Palmerah, Jakarta Barat. Api pertama kali muncul dari lantai 4 rumah yang dijadikan tempat akuarium ikan hias. Seorang penghuni rumah terluka bakar hingga hampir seluruh tubuh saat berupaya menyelamatkan diri dan dievakuasi ke rumah sakit. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Nah, itu lama-kelamaan asapnya tebal. Nah, langsung tuh panik, yang punya rumah panik, teriak. Langsung orang-orang pada datang ngebantu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan apart yang seadanya, alhamdulillah bisa redup api sebelum pemadam datang. Udah redup. Ada korban tadi, Bang? Ada luka bakar yang punya rumah. Luka bakar banyak yang punya rumah. Api berhasil dipadamkan warga sekitar dengan menggunakan apar. Petugas kepolisian Polsek Palmerah masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Wah, ini baru nyampe. Inilah kondisi sesaat terjadinya kecelakaan tabrakan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan saat antre melintasi perlintasan rel kereta di Kebon Pedas, Kota Bogor. 2 penumpang angkot yang sempat terjepit di dalam langsung dievakuasi warga ke klinik terdekat. Peristiwa dipicu setelah pengemudi mobil sedan tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Dalam kecepatan tinggi, mobil sedan tiba-tiba menabrak 3 kendaraan yakni angkot dan minibus, serta 2 sepeda motor di depannya. Diduga pengemudi sedan salah menginjak pedal gas dan bukan pedal rem hingga menyebabkan kecelakaan. Untuk kronologinya kita masih dalam penyelidikan, namun untuk dugaannya kita mengarah kepada pengemudinya. Untuk yang terlibat kecelakaannya ada 4 kendaraan bermobil dan 2 kendaraan bermotor. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus kecelakaan ini tengah diselidiki petugas Gakum Satlantas Polresta Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, selamat siang pemirsa. News Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Indra Setiabudi. Berikut berita pilihan siang hari ini. Satu dari 2 personil Polres Katingan, Kalimantan Tengah yang hilang saat diserang massa dalam operasi penggerbekan narkoba ditemukan tewas. Di lokasi Koperasi Desa Merah Putih berada di tempat terpencil dan jauh dari permukiman warga. Ya pemirsa, polisi periksa Christophorus Evi, Ketua DPRD Timur Tengah Utara, selama 2 jam lamanya terkait kasus dugaan intimidasi Dr. Ica. Christophorus memberikan keterangan seputar pesan yang disampaikan Dr. Ica. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan intimidasi terhadap dokter jaga Rumah Sakit Leona Keva Menanu, Dr. Eliza Prinsila Utami Pakeyenoni atau Dr. Ica. Satreskrim Polres Timur Tengah Utara menilai Christophorus memenuhi syarat sebagai saksi karena menerima informasi langsung dari Dr. Ica terkait insiden yang dialami almarhumah. Christophorus yang diperiksa selama 2 jam memberikan keterangan seputar pesan yang disampaikan Dr. Ica di Rumah Sakit Leona Keva Menanu. Jadi saya diundang ke sini untuk dimintai keterangan karena memenuhi sebagai syarat sebagai saksi karena saya sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica saat di rumah sakit. Jadi yang disampaikan oleh almarhum Dr. Ica kepada saya bahwa dia sampai jatuh sakit, drop karena akibat tekanan intimidasi oleh teman-teman DPRD dengan nada tinggi. Jadi oleh Dr. Ica juga menyampaikan kepada saya
bahwa Bapak tahu nggak akibat ulah teman Bapak-Bapak, saya melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Dia tidak nikah, Mam. Dia tidak nikah, Mam. Sebelumnya, Dr. Ica ditemukan tewas bunuh diri pada Jumat 26 Juni 2026 lalu di Nusa Tenggara Timur. Kasus ini menyita perhatian publik karena 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara diduga terlibat mengintimidasi korban. Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang berat karena merasa terintimidasi, tertekan secara verbal, dan merasa profesionalitas serta kehormatannya sebagai tenaga kesehatan direndahkan di hadapan rekan kerja, pasien lain, maupun masyarakat di lokasi kejadian. Aparat kepolisian kini tengah mendalami apakah ada unsur pidana dalam kasus meninggalnya Dr. Ica. Dari Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, jenazah pilot PT AMA Nicholas yang menjadi korban penembakan KKP di Kabupaten Yahukimo, Papua tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rencananya jenazah akan dipulangkan ke negara asalnya Amerika Serikat setelah disemayamkan sementara. Jenazah pilot PT AMA Kapten Nicholas Goselin tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Kedutaan Besar Amerika Serikat melakukan repatriasi jenazah Kapten Nicholas dengan pengawalan ketat petugas. Jenazah Kapten Nicholas rencananya akan disemayamkan sementara sebelum dipulangkan ke negara asalnya di Amerika Serikat. Sementara itu pemirsa, setelah berhasil evakuasi, jenazah Kapten Nicholas Francis Goselin PT AMA disemayamkan. Penghormatan terakhir digelar di hanggar PT AMA di Sentani, Jayapura sebelum diterbangkan ke Jakarta. Jenazah pilot pesawat PT AMA Nicholas Francis Goselin yang menjadi korban penembakan di Bandara Ibdehei, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan tiba di Jayapura Jumat sore. Jenazah disemayamkan dan dilakukan ibadah penguatan di hanggar AMA sebelum diterbangkan ke Jakarta. Prosesi diawali dengan penghormatan militer, dilanjutkan penandatanganan berita acara penyerahan jenazah. Usai disemayamkan, jenazah diterbangkan ke Jakarta untuk diserahkan ke keluarga melalui pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat. Direktur PT AMA memastikan tidak pernah mengangkut barang militer, bahkan saat evakuasi jenazah pilot, 1 ikat telur terlihat di lokasi. Di manifest tidak pernah kami membawa barang-barang militer. Itu sangat jelas seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup. Karena sesuai dengan SOP AMA dan juga operation manual. Tidak sama sekali. Kami coba ada di sini untuk tetap melayani secara netralitas. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup. Tidak memihak kepada siapapun. Karena kami melayani sampai ke pelosok-pelosok yang pesawat-pesawat komersil lain tidak masuk ke tempat itu. Sementara itu hasil visum Kapten Nicholas ditemukan sejumlah luka tembak. Luka terbuka yang ditemukan pada pipi kiri dapat sesuai dengan luka tembak masuk tempel dengan posisi moncong senjata tegak lurus dengan permukaan kulit. Pangkogap Wilhan III juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan lokasi, evakuasi taktis, hingga proses penyerahan jenazah. Kita menyaksikan sendiri bahwa TPNPB OPM dengan secara keji membunuh masyarakat, bahkan pelayan masyarakat yang tidak bersalah, tidak berdosa. Dan kami mengutuk keras atas kejadian ini. Evakuasi jenazah Kapten Nicholas Francis Goselin, pilot PT AMA, dilakukan Komando Operasi TNI HBMA dengan operasi khusus. Kapten Nicholas menjadi korban penyerangan dan penembakan kelompok separatis KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Bersama dengan proses evakuasi, TNI terus menyisir dan mengejar pelaku penembakan serta pembakaran pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, jenazah pilot AMA Air Nicholas F. Gosselin yang tewas dalam insiden penembakan dan pembakaran pesawat di Yahukimo, Papua Pegunungan dievakuasi oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri. Selain menguasai kembali bandara, aparat juga memburu pelaku penembakan serta pembakaran pesawat AMA Air. Pasukan Korps TNI Habema menggelar operasi khusus untuk mengamankan Bandara IPDIK. Pengamanan dilakukan agar jalur evakuasi, pengiriman bantuan, dan penerbangan perintis dapat kembali berjalan. Dalam operasi ini, TNI mengerahkan personil dengan dukungan 2 helikopter Karakol. Selain mengamankan bandara, aparat juga mengevakuasi jenazah pilot AMA Air Nicholas F. Gosselin. Jenazah kemudian diterbangkan ke Timika dan selanjutnya dijadwalkan dibawa ke Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini kami berhasil mengevakuasi jenazah almarhum Kapten Pilot Nicholas F. Gosselin yang kemarin ditembak oleh TPNPB OPM di Yahukimo, tepatnya di kampung di Bandara Balinggama, Kabupaten Yahukimo. Patut diduga ya, karena kalau masyarakat sipil biasa, kayaknya tidak mungkin mereka akan melakukan penyerangan terhadap satu-satunya sarana transportasi yang dapat menjadi penghubung masyarakat di Balinggama ke dunia luar. Karena masyarakat sipil terutama pasti akan membutuhkan sarana itu. Jadi patut diduga. Kita belum bisa memastikan karena kita belum melakukan, belum mendatangi TKP, belum olah TKP, belum mengumpulkan keterangan dan barang bukti yang ada. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 memastikan penyelidikan masih berjalan untuk mengungkap penyebab pembakaran pesawat AMA Air PKRCY, menemukan pelaku penembakan dan memastikan keamanan penerbangan perintis di Papua Pegunungan. Dari Yahukimo, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, korban ditemukan setelah 2 hari dilakukan pencarian. Korban diketahui bernama Bribda Nopandri Ramadana. Berdasarkan keterangan Basarnas Palangkaraya, jenazah korban ditemukan sekitar 36,4 km dari lokasi awal saat dinyatakan hilang. Kondisi jenazah sudah membengkak, diperkirakan telah beberapa hari berada di dalam air. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya untuk visum dan autopsi. Kemudian akan dipulangkan ke rumah duka di Kabupaten Katingan untuk dimakamkan. Iya Nopandri ini. Iya Nopandri ini. Rumah Ibtu Nuridin, oknum polisi pelaku penyekapan dan juga penyiksa istri siri di Brebes, Jawa Tengah dipasang garis polisi. Inilah rumah Ibtu N, mantan Kanit Reskrim Polsek Tegal, Selatan Polres Tegal Kota, di Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pada Sabtu sore. Menurut warga, polisi telah memasang garis polisi sejak Jumat sore. Warga juga mengakui Ibtu N ditangkap tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Brebes menggunakan 3 mobil pada Kamis malam di rumah tersebut. Warga menambahkan Ibtu N menempati rumah yang dibangunnya sejak tahun 2017 lalu, tetapi tidak mengetahui istri siri Ibtu N tinggal di sana karena rumah selalu dalam keadaan tertutup. Ibtu N diduga menyiram istri-istrinya dengan air keras hingga mengalami luka bakar 40%. Berarti tadi menempati rumah tahun berapa? Tahun 2017. 2017. Tapi tetangga nggak pernah dengar itu ya suara seksual atau keributan? Enggak, waktu dulu kan orangnya masih benar sih, masih bisa sawangan sama teman-teman tetangga. Masih bergaul gitu ya? Berarti lama sudah nggak bergaul, kira-kira berapa tahun Pak?
Ya sekitar 3 tahun. Tahun 2000-an. Ya jarang bertahun. Tapi warga sempat dengar kabar-kabar itu Pak? Enggak. Yang penyiksaan itu? Enggak sama sekali dengar ya Pak? Enggak sama sekali. Tapi ini rumah aslinya Pak? Iya, ini rumahnya asli. Makanya kemarin-kemarin kan kaget saya, ada orang begitu kaget. Tinggalnya sama siapa di sini Pak? Sendiri. Sementara itu anggota Polres Tegal Kota, pelaku penganiayaan terhadap istri sirinya telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Ibu korban tak kuasa menahan tangis saat menceritakan penderitaan putrinya yang disiksa secara sadis oleh oknum polisi. Setelah dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap istri sirinya, Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota, telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Selain menjalani proses pidana, tersangka juga diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Aibtu N kini ditempatkan dalam penanganan khusus. Oknum anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Terkait kalau di Propam terkait dengan kode etik, nah kemudian terkait dengan tindak pidananya, pelaporan ini dilaporkan di Bareskrim sehingga tindak lanjut dari penyidikan nanti kita menunggu dari penyidik Bareskrim. Sebelumnya didampingi tim kuasa hukum Hotman Paris, korban MAN, wanita asal Cirebon ini telah melaporkan pelaku ke Bareskrim Polri. Korban juga telah menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selama 2,5 tahun korban diduga disekap dan dianiaya hingga alami luka bakar 47%. Selain itu korban juga dicekokin narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam insiden ini, ibu korban tak kuasa menahan tangis saat menceritakan penderitaan putrinya yang diduga menjadi korban penyiksaan dan penyiraman air keras oleh suami sirinya yang merupakan oknum polisi. Pihak keluarga meminta keadilan dan berharap kasus tersebut dapat diusut tuntas dan pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya. Saya begini tuh saya hatinya terluka Pak. Mending badan saya dipukuli, hati nggak bisa dihadap Pak. Saya hatinya sakit Pak. Hancur Pak, saya sebagai orang tua Pak. Minta tolong sama-sama. Saya bisa punya Allah yang bisa minta tolong Allah aja. Orang tua mana yang tidak hancur hatinya melihat kondisi anaknya penuh luka bakar di sekujur tubuhnya? Kondisi tangan, kaki, dan punggung yang nyaris sepenuhnya tanpa kulit mengeluarkan cairan yang menempel di pakaian korban penganiayaan oknum polisi. Luka tersebut diduga akibat disiram air keras saat korban dipaksa suami siri yang merupakan anggota polisi aktif membuat narkotika jenis sabu. Di bawah tekanan dan ketakutan, korban terpaksa berbohong saat mendapat perawatan medis di 2 rumah sakit dengan alibi terkena air panas dan juga akibat kebakaran tabung gas. Pihak keluarga mengaku baru berani bersuara lantaran takut dan kerap mendapat intimidasi dari terduga pelaku. Ya Allah, yang saya seorang ibu dia masih pakai pakaian Mas, lengket Mas. Telanjang anak saya Mas, sama kata dokter minta foto Bu, boleh dok. Saya nyaksi saya sendiri Mas, saya sendiri pribadi nih. Ibu yang baru datang, anak saya lukanya udah linyar kayak air liur tuh, nempel kabeh sini nih masih badan. Itu pertama kali ngelihat? Saya lihat di Rumah Sakit Pelabuhan. Wah saya marah ya, seorang ibu juga ada nggak marah, muncul Mas. Saya marah dong, nggak ada habisnya kalau udah diomongin saya nggak bisa Mas. Dalam kasus ini, tim Hotman 911 menjadi kuasa hukum korban mengawal perjuangan mencari keadilan dan langsung membawa korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan visum. Jadi luka itu menderita luka bakar sekitar 47%, berarti hampir setengah badan. Lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu, yang paling parah sih di lain luka-luka. Dipukul, diketok pakai gagang pistol atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum segala macam. Banyak. Itu belum lagi luka bakar apa kan? Iya, menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya.
Diketahui terduga pelaku sudah diamankan Polda Jawa Tengah, sementara pihak keluarga dan kuasa hukum korban berharap kasus ini dapat diusut secara tuntas dan transparan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Diketahui penyiksaan dan perilaku seksual menyimpang yang dialami korban ternyata disaksikan anak korban yang masih balita. 2,5 tahun disekap dan dianiaya, kini korban menuntut keadilan. Saya punya Allah yang saya minta doa Allah aja. Terungkap fakta baru kasus penyiksaan keji dan perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oknum polisi di Cirebon, Jawa Barat. Ternyata pelaku yang merupakan anggota Polres Tegal Kota menyiksa dan melakukan perilaku seksual menyimpang ke istri sirinya disaksikan anak korban yang masih balita. Akibat penyiksaan, korban menderita luka bakar 47% karena disiram air keras. Pelaku juga diduga cekoki korban dengan narkoba sejak awal mengenal pelaku dari temannya. Tak punya hati, Aibtu N bahkan mengancam korban akan menyebarkan video asusilanya. Awal bulan aku dikenalin oleh teman sama beliau. Di awal pertama kenal juga udah dicekokin narkotika. Apa misalnya? Apa? Tahun berapa ini? Itu tahun pertengahan 2023. Bunuh atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan, terus juga akan disebari video asusila kayak gitu, terus juga kayak penyimpangan seks kayak gitu. 2,5 tahun disekap dan dianiaya, kini korban menuntut keadilan. Meski pelaku sudah dalam penahanan khusus, korban minta Aibtu N dihukum seberat-beratnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pemandangan kabel semrawut terlihat jelas di sepanjang trotoar di Pademangan, Jakarta Utara. Tidak hanya merusak keindahan, kondisi ini juga membahayakan pengguna jalan karena kondisi sejumlah tiang yang miring rawan roboh. Sejumlah tiang kabel utilitas milik berbagai operator nyaris roboh di Jalan Gunung Sahari Raya Pademangan, Jakarta Utara. Nampak juga kabel utilitas dari berbagai jaringan ini semrawut di atas trotoar jalan hingga menjuntai di atas para pengendara. Para pengguna jalan pun khawatir tertimpa saat melintas di bawahnya. Apalagi posisi tiang yang sudah condong ke arah jalan raya. Seharusnya ada patroli ya, petugas-petugasnya pantau gitu. Kan bahaya nih, nanti mobil ada mobil lewat juga. Ngeri ketimpa berarti ya? Tetap diperhatiin lah. Tiang-tiang kayak gini kan ngeri juga kalau jatuh. Beruntung, salah satu operator kabel utilitas yang mendapat laporan langsung berusaha memperbaiki sebelum memakan korban. Bahkan akibat kabel utilitas semrawut, dilaporkan sejumlah kendaraan besar sempat tersangkut. Awalnya sih kayaknya kena kontainer, jadi kabel tiang yang lain kena, jadi ya towernya juga kena tiangnya. Pada Morobo ya Pak? Morobo. Nah ini tiang, abang ini ada berapa tiang? Ada satu Pak, dari Bali. Bali satu. Bali nah satu. tiang-tiang lain kan ini juga pada Morobo semua nih. Itu tiang dari mana tuh? Oh itu mah provider yang lain Pak. Oh belum. Bukan tiang kita. Jadi ini benernya cuma satu tiang aja? Tiang doang ya. Oh yang lain belum ya? Yang lain belum. Oh gitu. Ini pada kabel-kabelnya juga kabel semraut gini nggak tahuan ya? Kabel kita sih Pak itu Pak. Kalau kabel kita mah udah naik di atas. Oh udah digulung di atas. Gitu. Ini tiang yang punya ini juga udah Morobo juga ya? Udah Morobo juga. Makanya langsung dibenerin? Langsung diperbaiki. Gitu. Karena ada laporan aja. Ada laporan ya. Warga berharap segera adanya perbaikan permanen agar jalan dapat dilintasi dengan aman. Dari Jakarta, Rizky Palubi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini semrawutnya kabel utilitas dari berbagai jaringan di atas trotoar yang sangat mengganggu dan bahkan membahayakan bagi para pelintas, kami sudah terhubung dengan rekan kami Ahmad Muharlin bersama juru kamera Jaka Samsa di Pademangan, Jakarta Utara. Selamat siang Muharlin, bagaimanakah informasi terkini kabel yang menjuntai di sana? Silakan.
Ya, selamat siang Indra. Untuk terkait dengan kabel semrawut yang ada di Jalan Gunung Sahari, tepatnya tidak jauh dari halte Transjakarta Pademangan Jakarta Utara ini kondisinya masih semrawut dan juga terlihat acak-acakan, dan hingga saat ini juga belum ada penanganan dari pihak-pihak terkait. Dan saya jelaskan Indra dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini bisa kita lihat sendiri Indra dan juga pemirsa, ini kondisi terkini dari kabel-kabel dari utilitas dari berbagai atau sejumlah operator yang sampai siang hari ini masih terlihat acak-acakan begitu, dan nampak belum ada penanganan dari pihak-pihak terkait. Hal ini tentunya dapat atau sangat membahayakan pengguna jalan yang melintas, khususnya para pengguna jalan yang mana tiang dan kabel-kabel ini berada tepat di atas trotoar tempat pejalan kaki begitu, dan ini ada salah satu tiang yang kondisinya miring dan condong ke arah jalan raya, dan ini juga tentunya sangat membahayakan jika mana tiang suatu saat bisa roboh dan ini akan menimpa pengguna jalan yang kebetulan melintas begitu. Dan sampai dengan hari ini juga memang belum ada penanganan dari pihak terkait dengan kabel semrawut, dan juga siapa dari operator mana kabel-kabel yang masih terlihat semrawut ini, yang mana hal ini tentunya membahayakan bagi pengguna jalan, dan tentunya diharapkan dengan terkaitnya keamanan dan juga keselamatan daripada masyarakat ataupun khususnya pengguna jalan yang melintas di jalur Gunung Sahari Pademangan Jakarta Utara ini, diharapkan dari pihak-pihak yang terkait diharapkan agar bisa segera membenahi begitu kabel-kabel yang semrawut ini, dan tentunya ini sangat membahayakan bagi sejumlah masyarakat yang melintas. Indra. Baik, terima kasih Muarin, semoga lekas diperbaiki oleh pihak yang bertanggung jawab. Terima kasih Ahmad Muharlin bersama juru kamera Jaka Samsul telah melaporkan langsung dari Pademangan Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali Muharlin. DPR RI menampung aspirasi Majelis Ulama Indonesia untuk membentuk rancangan undang-undang pidana tentang LGBT. Informasi saat lagi di Sosial. Ya pemirsa, gunungan sampah di TPA Pakusari Jember, Jawa Timur mendadak terbakar. Kebakaran diduga dipicu puntung rokok yang dibuang secara sembarangan. Api membakar gunungan sampah di tempat pembuangan akhir Pakusari Jember. Api dengan cepat menjalar di tumpukan sampah kering hingga membakar area seluas 5 hektar. Kebakaran ini membuat warga dan pengelola TPA segera menghubungi BPBD dan pemadam kebakaran Jember untuk meminta bantuan pemadaman. Apalagi titik kebakaran tak jauh dari pemukiman. 5 truk pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Petugas tidak dapat membawa mobil pemadam mendekati titik api karena terhalang gunungan sampah. Setelah lebih dari 3 jam berjibaku dengan asap tebal, api bisa dikendalikan dan dipadamkan. Ada dari pemulung yang ada di lokasi tersebut membuang puntung rokok, sehingga kemudian berdampak kepada terjadinya kebakaran dan kemudian meluas ya lebih kurang sekitar 500 meter gitu. Kemudian kita tangani bersama dengan PMK, BPBD. Hingga saat ini petugas damkar masih menjaga area pembuangan sampah ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara itu, sebanyak 154 warga terkena infeksi saluran pernafasan akut akibat asap kebakaran TPA Jatiwaringin, Tangerang. Mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan juga balita. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Banten melaporkan sebanyak 154 warga di wilayahnya tersebut terkena gejala infeksi saluran pernapasan akut yang diduga akibat dampak asap kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin Mauk. Kadinkes Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi mengatakan dari total 154 warga yang teridentifikasi iritasi saluran pernapasan ini,
mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan balita. Seluruh korban saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya. Salah satu pasien diantaranya dilakukan perawatan intensif dengan dirujuk ke rumah sakit umum daerah setempat. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang telah menerjunkan 25 petugas medis yang tergabung dalam tim kesehatan melalui unit puskesmas di 3 wilayah yang mencakup Kecamatan Rajek, Mauk, dan Sukadiri. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah membuka 5 posko terpadu untuk layanan kesehatan. Dinas Kesehatan juga tengah melakukan mitigasi dan antisipasi terhadap perluasan penyebaran asap pembakaran TPA Jatiwaringin. Ya pemirsa, di hari ke-6, kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten meluas hingga 15 hektar. Untuk mempercepat pemadaman, petugas menggunakan helikopter dari BNPB. Di hari kelima kebakaran yang melanda tempat pemrosesan akhir TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu siang, kepulan asap dan api masih menyala di sejumlah titik. Hingga hari kelima pemadaman, luas area yang terdampak api diperkirakan telah mencapai 15 hektar. Kepulan asap masih terlihat membumbung tinggi terbawa angin ke arah barat. Terlihat pula 2 helikopter waterbombing milik BNPB bergerak memadamkan api melalui jalur udara. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Yas Faisal Malik Hendro Priyono menyebut karakteristik kebakaran TPA Jatiwaringin sama seperti kebakaran lahan gambut. Menurut Dias, kebakaran TPA Jatiwaringin yang disebabkan cuaca panas memantik CH4 atau gas metana. Hal ini bisa berpotensi menimbulkan ledakan dari dalam timbunan sampah yang menggunung. Tim Manggala Agni dikerahkan untuk melakukan pemadaman dengan metode injek. Pasalnya, pola penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin ini disetarakan dengan pemadaman kebakaran lahan gambut. Kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya, dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Rencananya petugas akan terus berkoordinasi dengan BMKG untuk melakukan modifikasi cuaca guna mempercepat proses pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin. Hingga saat ini memasuki hari kelima, petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api yang membakar timbunan sampah dengan waterbombing, armada pemadaman kebakaran, dan alat berat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, jelaskan proses penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten kota untuk waspada terhadap potensi kebakaran di TPA saat memasuki musim kemarau. Terkait bangunan Kopdes yang jauh dari ini jumlahnya saya sudah hitung, coba bisa disebutin nggak? Kurang dari 10 dari yang sering kita baca di sosial media. Dari 30.000 yang bulan Agustus pembangunan fisik, gudang milik dan alat kelengkapannya sudah dibangun. 10 yang dalam kondisi yang tidak ideal, menurut saya tidak bisa dikatakan itu kan sedikit presentasinya, dan tentu nanti kita akan lakukan proses verifikasi, validasi, dan tetapi penentuan lokasi itu sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa dan kepala desa. Itu informasi lainnya pemirsa, DPR RI menampung aspirasi Majelis Ulama Indonesia untuk membentuk rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender atau LGBT. Sementara itu, wacana pemberantasan LGBT menuai beragam tanggapan dari para masyarakat.
Majelis Ulama Indonesia tengah menggodok naskah akademik dan rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Wakil Ketua Umum MUI Kholil Nafis menegaskan langkah hukum ini diambil karena imbauan moral dinilai sudah tidak mempan membendung fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. MUI menyatakan perang terhadap pelaku maupun kampanye LGBT. Adapun rancangan undang-undang pidana untuk memberantas perilaku LGBT di Indonesia mendulang beragam tanggapan dari masyarakat. Tanggapan saya sih bagus sih buat kampanye seperti itu karena kita harus gimana ya, harus menormalisasikan jati diri laki-laki gitu kan, jangan jadi kayak boti gitu. Tapi dengan kampanye yang dilakukan juga caranya. Kalau cara kayak gitu 50-50 lah, setuju nggak setuju ya, karena mungkin bisa menyakiti hati orang lain juga. Tapi dengan kampanye yang disuarakan setuju saya. Jadi bisa masyarakat bisa mengetahui apa dampak dari bot ini juga, dan menjadi integritas kita untuk mengenalkan sebenarnya gender kita itu apa sih. Untuk kampanye berantas botis menurut saya oke ya, since LGBT di Indonesia kan masih belum diperbolehkan ya, masih ilegal. Cuman mungkin caranya kali ya Mas, nggak yang lindas boti atau apa, anarkis banget. Cuman mungkin bisa baik-baik atau pengarahan kayak kalau nemu orang yang agak-agak boti bisa mungkin diluruskan atau dibilang baik-baik gitu. Ya, tapi jangan anarkis juga sih, kan manusia juga ya walaupun boti. Sementara itu DPR telah menampung aspirasi MUI untuk memberantas LGBT dan akan membahasnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto resmi memasukkan penyebaran budaya LGBT sebagai ancaman non-militer. Hal tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 111 tahun 2025. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer terhadap kedaulatan dan keselamatan bangsa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 yang menjadi landasan bagi kebijakan umum pertahanan nasional periode 2025-2029. Penyebaran budaya LGBTQ atau lesbian, gay, bisexual, transgender, dan queer diklasifikasikan ke dalam ancaman non-militer berdimensi sosial, budaya, dan ideologi. Pada bagian ancaman non-militer, penyebaran budaya LGBTQ masuk dalam satu klasifikasi bersama radikalisme, terorisme, judi daring, pinjaman online ilegal, hingga penyalahgunaan narkoba. Peraturan Presiden tersebut telah resmi ditetapkan pada 25 Oktober 2025 lalu. Kebijakan ini menegaskan bahwa pertahanan negara tidak hanya menghadapi ancaman bersenjata, tetapi juga ancaman terhadap ideologi nilai dan ketahanan sosial bangsa. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Jelang dimulainya tahun ajaran baru sekolah, pengunjung mulai meramaikan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Di sini para orang tua berburu perlengkapan sekolah dengan harga yang beragam. Orang tua dan siswa mulai meramaikan Pasar Jatinegara untuk berburu perlengkapan sekolah menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Seragam, buku tulis, alat tulis, hingga berbagai aksesori sekolah menjadi barang yang paling banyak dicari menjelang masuk sekolah pada Juli mendatang. Beragam kebutuhan sekolah tersedia dengan pilihan harga yang bervariasi. Meski terdapat penyesuaian harga pada sejumlah produk, masyarakat tetap memanfaatkan momentum libur sekolah untuk melengkapi kebutuhan pendidikan anaknya sejak dini. Jumlah pengunjung mulai alami peningkatan, diperkirakan semakin ramai dalam beberapa hari ke depan. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan kami Kea Dela Rosa di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Kea, bagaimanakah
situasi keramaian pengunjung yang berburu perlengkapan sekolah di Pasar Jatinegara. Silakan Kea. Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Situasi terkini di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur semakin siang memang semakin ramai. Banyak sekali masyarakat yang datang berbondong-bondong, orang tua membawa anak-anaknya untuk berbelanja seragam sekolah dan juga peralatan sekolah lainnya. Nah, untuk itu saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi di salah satu toko favorit langganan warga yang datang ke Pasar Jatinegara, yakni toko Afikah yang tepat berada di sisi kanan pintu gerbang Pasar Jatinegara. Memang toko Afikah ini sejak tadi saya sampai di Pasar Jatinegara, Indra dan juga pemirsa, sudah digeromboli ataupun diserbu oleh ibu-ibu, bapak-bapak yang membawa anak-anaknya untuk mencoba secara langsung pakaian seragam dari mulai seragam sekolah SD, SMP, dan juga SMA. Harga yang ditawarkan tentunya bervariasi, dari mulai harga yang paling murah dan juga harga yang paling mahal. Namun jangan khawatir Indra dan juga pemirsa, untuk barang yang ditawarkan di Pasar Jatinegara ini, khususnya di toko Afikah ini, masih bisa ditawar. Dan jika Anda dan juga pemirsa memiliki KJP atau Kartu Jakarta Pintar, transaksi bisa menggunakan Kartu Jakarta Pintar dan juga dengan kartu lainnya. Sehingga ini mempermudah bagi warga Jakarta yang memiliki KJP dan juga warga sekitar Jakarta yang memang ingin berbelanja secara langsung, mencobanya, dan juga mengetahui kualitas pakaian secara langsung, bisa datang ke Pasar Jatinegara ini. Tadi saya juga sudah berbincang dengan pemilik toko bahwa omset yang mereka dapatkan pada saat adanya kenaikan kelas ataupun tahun ajaran baru ini bisa meningkat mencapai 2-3 kali lipat daripada omset-omset di bulan sebelumnya. Lalu untuk pemirsa dan juga Anda yang memang ingin berbelanja seragam sekolah, bisa langsung datang ke Pasar Jatinegara. Tokonya buka dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Sementara itu Indra, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kea Dela Rosa menyampaikan langsung dari Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Sejumlah wanita pramuniaga atau SPG antusias mengikuti ajang Miss Jakarta Fair 2026. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Indosiar. Angkatan Udara Zionis Israel hancurkan seluruh infrastruktur pejuang Hizbullah di Bin Jebel, Lebanon Selatan. Serangan-serangan tersebut dilakukan sebagai respon terhadap serangan yang dilakukan Hizbullah ke pasukan Zionis Israel. Sebuah truk milik Hizbullah teridentifikasi oleh Israel sedang memindahkan senjata dan dihancurkan untuk menghilangkan ancaman ke Zionis Israel. Akibat serangan tersebut, ledakan sekunder terdeteksi dan menunjukkan adanya senjata di dalam truk. Sementara itu, Angkatan Udara Zionis Israel juga membunuh pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Pada pantauan udara, Hizbullah terlihat pada malam hari keluar dari lorong bawah tanah di pegunungan Ali Tahir. Pejuang Hizbullah merupakan ancaman nyata untuk pasukan Zionis Israel. Pasukan Zionis Israel terus melakukan agresi militernya di Lebanon Selatan. Meski resmi berlakukan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, Zionis Israel terus melakukan serangan ke Lebanon Selatan. Terdengar rentetan tembakan senjata api dilepaskan di permukiman warga oleh pasukan Zionis Israel. Israel terus melakukan pelanggaran kesepakatan gencatan senjata yang diresmikan di Amerika Serikat. Kita informasi Anda pemirsa, sejumlah wilayah
Catalonia, Spanyol dilanda kebakaran hutan akibat cuaca panas ekstrim. Sebanyak 2,2 hektar lahan hutan terbakar. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan kebakaran hutan yang melanda La Bisbal de Empordà, tepatnya di timur Laut Spanyol. Kolom asap tebal membumbung di atas perbukitan dengan api berkobar di sepanjang wilayah. Sementara helikopter dikerahkan untuk membantu proses pemadaman. Kebakaran ini menghanguskan 2.300 hektar lahan dan sebagian besar berupa lahan hutan di pegunungan Gavares. Kencangnya angin menyebabkan munculnya kobaran api sekunder hingga mempersulit proses pemadaman. Dinas Perlindungan Sipil Catalonia memberlakukan karantina wilayah bagi beberapa kawasan dan mendesak masyarakat untuk menghindari sebagian wilayah Costa Brava dan Girona. Sementara itu kebakaran hutan masih melanda Prancis Selatan dengan tingkat suhu mencapai hampir 40 derajat Celcius. Kebakaran hutan melanda wilayah Prancis Selatan pada hari Jumat saat suhu meningkat drastis. Kobaran api merembet di atas tumbuhan kering dengan kepulan asap membumbung tinggi. Prancis kembali berada pada situasi peringatan cuaca panas. Meteo Prancis memperkirakan suhu mencapai 34 hingga 38 derajat Celcius. Sementara itu, Perdana Menteri Sebastian Lecornu mengatakan ribuan hektar lahan hutan terbakar. Aksi yang berujung bentrokan dengan aparat terjadi di kota Erfurt, Jerman saat ribuan pengunjuk rasa memadati jalanan untuk menolak konferensi Partai Federal Alternatif untuk Jerman. Ribuan pengunjuk rasa anti-fasis turun ke jalan-jalan kota Erfurt untuk memprotes penyelenggaraan konferensi Partai Federal Alternatif untuk Jerman. Rekaman video memperlihatkan iring-iringan demonstran memenuhi pusat kota dengan membawa spanduk serta menyalakan suar sambil meneriakkan slogan anti-fasis. Situasi memanas saat petugas kepolisian berupaya membubarkan blokade. Aparat mendorong mundur massa dengan menggunakan semprotan merica dan tindakan paksa yang memicu adu dorongan serta bentrokan dengan para demonstran. Menurut laporan, lebih dari 30 aksi demonstrasi terdaftar di Erfurt sepanjang akhir pekan berlangsungnya konferensi partai AfD. Konferensi ini digelar di tengah meningkatnya dukungan terhadap AfD di tingkat nasional. Erfurt yang berada di negara bagian timurnya, dikenal sebagai salah satu basis terkuat partai tersebut, menjadikannya titik pertemuan penting bagi para pendukung sekaligus kelompok penantang. Ya pemirsa, gelombang serangan drone kembali mewarnai medan tempur di Ukraina Timur. Rusia mengklaim berhasil merebut Konstantinovka, salah satu titik pertahanan strategis Ukraina di Donetsk. Rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan operator drone FPV saat menjalankan operasi tempur dalam perebutan Konstantinovka di wilayah Donetsk. Dalam video tersebut, sejumlah drone terlihat meluncur menuju sasaran, kemudian menghantam posisi yang diklaim sebagai pertahanan pasukan Ukraina. Sebuah kendaraan tempur infanteri juga tampak menuju target serangan dari udara. Moskow menyatakan pasukannya kini telah menguasai Konstantinovka secara penuh. Wilayah ini disebut sebagai salah satu benteng pertahanan terkuat di Ukraina. Hingga saat ini pemerintah Ukraina belum memberikan tanggapan atas klaim penguasaan wilayah tersebut. Langit di atas Gunung Rushmore berkilau oleh ribuan letusan kembang api saat Amerika Serikat memulai rangkaian peringatan 250 tahun kemerdekaannya. Ribuan kilau kembang api menerangi langit malam di atas Gunung Rushmore, Dakota Selatan, menandai dimulainya rangkaian perayaan menuju hari jadi ke-250 kemerdekaan Amerika Serikat. Rekaman video memperlihatkan semburan kembang api berwarna merah dan putih dan emas mekar di atas monumen ikonik
Pertunjukan ini menjadi yang pertama kali digelar di Gunung Rushmore sejak tahun 2020. Selama beberapa hari tahun terakhir, acara serupa ditiadakan karena khawatir memicu kebakaran hutan, menimbulkan dampak lingkungan, serta mendapat penolakan dari kelompok masyarakat adat. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ajang Miss Jakarta Fair kembali digelar untuk ke-19 kalinya sebagai salah satu rangkaian acara Jakarta Fair Kemayoran 2026. Tak sekedar menampilkan pesona para finalis, kompetisi ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, kepercayaan diri, dan juga karir dunia profesional. Suasana panggung utama Jakarta Fair Kemayoran pada Sabtu malam tampak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Selain dihibur penampilan musik, ribuan pengunjung juga disuguhkan malam puncak Miss Jakarta Fair 2026 bertajuk Let Your Inner Beauty Shine. 10 finalis terbaik tampil setelah berhasil menyisihkan puluhan peserta melalui serangkaian seleksi seperti coaching class dan berbagai tantangan untuk mengasah karakter, kemampuan komunikasi, kepercayaan diri, serta kepedulian sosial. Kompetisi yang awalnya ditujukan bagi para sales promotion girl ini telah menjadi bagian dari Jakarta Fair selama hampir 2 dekade. Kini ajang tersebut terbuka untuk umum. Dalam 5 tahun terakhir, sejumlah finalis Miss Jakarta Fair berhasil melanjutkan langkah ke berbagai ajang kecantikan nasional dan meraih prestasi. Ya memang sejak aku rasa kita sudah menyelenggarakan Jakarta Fair berhubungan dengan Miss Jakarta Fair kurang lebih sudah hampir 20 tahun. Karena kita melihat awalnya kita memulai dari para SPG karena kita memberikan kesempatan kepada mereka supaya mereka bisa juga beraktivitas atau menunjukkan mereka punya kualitas ya, mereka punya bakat dan lain-lain. Tapi dari tahun ke tahun kita kembangkan lagi, kita bebaskan gitu. Jadi dari manapun boleh ikut. Puji syukur kepada Tuhan karena saya telah menjadi bagian dari Miss Jakarta Fair 2026. Semoga kedepannya saya harap saya akan terlibat dalam perubahan yang lebih baik. Kedepan penyelenggara juga berencana berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jakarta dalam rangka menyambut peringatan 500 tahun Kota Jakarta melalui berbagai program menarik. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Yudi Richard, iNews melaporkan. Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad menggelar ajang lari massal Kostrad Run 2026 di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, sekitar 10.000 peserta sudah memadati area start. Mereka berkompetisi di 2 kategori, yaitu 5 km dan 10 km untuk memperebutkan total hadiah 300 juta rupiah beserta ratusan door prize menarik. Guna mendukung kelancaran acara, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperlakukan rekayasa lalu lintas situasional. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Selatan, Bonsirih, dan juga Jalan Kiai Haji Wahid Hashim dialihkan sementara. Selain itu, operasional Transjakarta juga mengalami modifikasi rute. Koridor 9 dan 13 dialihkan via tol dalam kota, serta tidak melayani halte di area Monas, Balai Kota, dan juga Gambir. Namun saat ini jalur kembali dibuka normal setelah selesai acara pukul 10 pagi tadi. Ya pemirsa, Parade Budaya Jakarta World Folk Festival digelar di ajang Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di Bundaran HI pada Minggu pagi. Festival ini menampilkan beragam tarian tradisional dari berbagai negara. Semarak Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day semakin bertambah dengan Parade Budaya Jakarta World Folk Festival yang digelar di Jalan Sudirman Tamrin.
Parade budaya ini menampilkan pertunjukan tari tradisional dari 7 negara, yaitu Filipina, Yunani, Romania, Rusia, Korea Selatan, Polandia, serta Indonesia sebagai tuan rumah. Masing-masing delegasi menampilkan keunikan budaya dan busana tradisional yang berhasil menyita perhatian pengunjung. Festival ini menjadi penyelenggaraan kedua setelah pertama kali digelar pada tahun 2025. Jakarta World Folk Festival diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperkuat diplomasi budaya antar bangsa, sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat dalam melestarikan warisan budaya. Tentunya kita senang banget ya, karena dengan event ini kita bisa bertemu dengan teman-teman kita dari berbagai negara. Tadi juga saya sudah berkenalan dengan beberapa penari dari negara lain. Kita menampilkan tarian Bandrong ing Cilegon, salah satu tari tradisional dari kota Cilegon, Banten, yang tentang jawara, tentang pendekar, karena Cilegon ini terkenal dengan silat ya. Ya pemirsa, masih dalam kali sekolah, sejumlah lokasi wisata masih dipadati pengunjung, termasuk Taman Mini Indonesia Indah. Di lokasi miniatur Indonesia ini juga digelar beberapa festival budaya, diantaranya Festival Angklung dan Festival Budaya Betawi. Untuk mengetahui situasi terkini, keseruan berwisata bersama keluarga di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, kita sudah akan sapa rekan Hadisti Arifa bersama juru kamera Fihir Fauzia. Selamat siang Hadisti, bagaimanakah keseruan liburan di sana? Silakan Hadisti. Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Ini atmosfer meriah begitu terasa di Taman Mini Indonesia Indah ini sejak dari pagi tadi. Nah, bertepatan dengan musim libur sekolah dan juga akhir pekan, Taman Mini Indonesia Indah ini memang menggelar berbagai kegiatan budaya nih dengan tujuan untuk mengenal lebih dekat, lebih jauh khususnya kepada generasi muda agar budaya tidak tergerus oleh zaman nih. Nah, untuk hari ini memang pertunjukan yang ditampilkan ini adalah Semarak Budaya Betawi. Nah, ini tadi berhasil menarik perhatian pengunjung. Tadi pengunjung ini begitu tinggi minatnya untuk menyaksikan pertunjukan budaya Betawi ini, seperti ada pertunjukan palang pintu, kemudian juga ada parade ondel-ondel, kemudian juga tentunya pertunjukan musik tradisional dari Betawi seperti gambang kromong, lalu juga marawis. Nah, ini tadi juga membuat pengunjung begitu antusias, begitu semangat melihat pertunjukan tersebut, karena mereka ini juga mengajarkan kepada anak-anak mereka, kepada generasi mereka agar mengenal lebih dekat budaya Betawi. Bahkan tadi tidak saja dari kota Jakarta saja, namun juga banyak pengunjung dari berbagai daerah, dari berbagai wilayah, tentunya dari berbagai suku, mereka juga mengenal budaya Betawi ini. Nah, kita lihat bagaimana di sini keramaian suasana di Taman Mini Indonesia ini. Pengunjung terus berdatangan sejak pagi tadi dan hingga siang hari ini, karena memang Taman Mini Indonesia ini bukan hanya sekedar menjadi wahana rekreasi saja, namun tentunya juga mengusung edukasi. Nah, karena di sini anak-anak khususnya memang mereka bisa berlibur sekaligus belajar, karena banyak sekali di sini area atau spot-spot yang bisa menjadi pusat edukasi nih bagi para pengunjung, khususnya bagi anak-anak, seperti banyaknya atau tersedianya anjungan dari seluruh tanah air. Tentunya ini bisa menjadi edukasi bagi pengunjung, mereka bisa mengenal berbagai budaya, berbagai adat di tanah air ini. Nah, nantinya ini akan semakin sore tentunya pasti akan semakin ramai dan akan banyak juga kegiatan-kegiatan lain yang disuguhkan kepada para pengunjung. Juga akan ada nanti workshop yang bisa diikuti oleh pengunjung, khususnya anak-anak. Mereka juga akan diajak untuk mengenal lebih jauh budaya Betawi tadi yang seperti saya sampaikan. Mereka juga akan nanti mengenal seperti apa kulinernya, kemudian juga akan ada kegiatan lain seperti melukis batik dengan motif ondel-ondel dan juga motif dari budaya Betawi, serta juga pertunjukan-pertunjukan lainnya yang tentunya ini akan menjadi perhatian, menjadi daya tarik bagi para pengunjung yang berlibur ke Taman Mini Indonesia Indah ini. Demikian, Indra. Baik, terima kasih rekan Hadisti Arifa dan juru kamera Fihir Fauzia telah melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, selanjutnya akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Ya pemirsa, viral di media sosial lokasi Koperasi Desa Merah Putih yang jauh dari permukiman warga. Menteri Koperasi Ferry Juliantono angkat suara, menurutnya jumlah Kopdes yang terpencil sangat kecil. Ya pemirsa, banyak beredar di media sosial lokasi Koperasi Desa Merah Putih tak ideal atau jauh dari permukiman warga. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan lokasi pembangunan Kopdes tersebut tidak asal pilih, melainkan sudah melalui kesepakatan dengan masyarakat setempat. Ferry juga menjamin dari 30.000 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia, hanya 10 Kopdes saja yang lokasinya dinilai tidak ideal. Selain itu, Kementerian Koperasi memastikan sebanyak 23.000 Kopdes kini tengah dalam pembangunan dan akan rampung pada Agustus mendatang. Terkait bangunan Kopdes yang jauh dari ini jumlahnya saya sudah hitung. Coba bisa disebutin nggak? Kurang dari 10 dari yang sering kita baca di sosial media. Dari 30.000 yang bulan Agustus pembangunan fisik gudang gede dan alat kelengkapannya sudah dibangun. 10 yang dalam kondisi yang tidak ideal, menurut saya tidak bisa dikatakan itu kan sedikit persentasenya itu, dan tentu nanti kita akan lakukan proses verifikasi validasi, dan tetapi penentuan lokasi itu sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa dan kepala desa. Informasi lainnya pemirsa, diduga salah menginjak pedal gas dan rem, sebuah kendaraan sedan menabrak 3 mobil dan 2 sepeda motor di perlintasan kereta Jakarta Bogor di Kebun Pedes Kota Bogor. Inilah kondisi sesaat terjadinya kecelakaan tabrakan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan saat antre melintasi perlintasan rel kereta di Kebun Pedes Kota Bogor. 2 penumpang angkot yang sempat terjepit di dalam langsung dievakuasi warga ke klinik terdekat. Peristiwa dipicu setelah pengemudi mobil sedan tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Dalam kecepatan tinggi, mobil sedan tiba-tiba menabrak 3 kendaraan yakni angkot dan minibus, serta 2 sepeda motor di depannya. Diduga pengemudi sedan salah menginjak pedal gas dan bukan pedal rem hingga menyebabkan kecelakaan. Untuk kronologinya kita masih dalam penyelidikan, namun untuk dugaannya kita mengarah kepada pengemudinya. Untuk yang terlibat kecelakaannya ada 4 kendaraan bermobil dan 2 kendaraan bermotor. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus kecelakaan ini tengah diselidiki petugas Gakum Satlantas Polresta Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, selamat siang Indra dan pemirsa. Saat ini aktivitas kendaraan di kawasan Kuningan dalam keadaan ramai dan lancar. Seperti yang terlihat, arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan lurus mengarah ke Pancoran maupun yang akan berbelok ke arah mengarah ke Rasuna Said sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Begitupun dengan kendaraan dari arah Warung Buncit yang akan mengarah ke Rasuna Said maupun yang akan lurus, maksud kami yang akan berbelok ke arah mengarah ke Kuningan. Hal yang sama dengan kendaraan dari arah Pancoran yang akan lurus mengarah ke arah Semanggi. Sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light saja. Kemudian kami juga menginformasikan berdasarkan data RSCV Korlantas Polri, angka penilangan melalui kamera etle pada tanggal 4
Juli 2026 ini tercatat sebanyak 1078 pelanggaran, di mana tingkat pelanggaran tertinggi yaitu Polda Jatim dengan 282 pelanggaran, Polda Metro 262 pelanggaran, serta Polda Jabar 113 pelanggaran. Dan Indra, jika kita melihat data pelanggaran yang tercapture pada tanggal 4 Juli kemarin, tentunya ini berbeda dengan hari Senin hingga hari Jumat, di mana pada Polda Metro Jaya ini juga mencatat setiap hari kerja angka pelanggaran di Polda Metro Jaya ini meningkat, yakni di angka 2.000 hingga 1.000. Tentunya ini juga menjadi catatan bagi para pengguna jalan bahwa apabila Anda berangkat ke perkantoran, kami sarankan Anda untuk prepare waktu lebih awal berangkat, sehingga ini juga membantu menurunkan angka pelanggaran pada wilayah hukum Polda Metro Jaya, yang dengan Anda prepare waktu lebih awal sehingga tidak terciptanya buru-buru yang dapat menyebabkan pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaran lampu merah maupun tidak menggunakan helm standar SNI dan lain sebagainya. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, prepare lebih awal sehingga terwujudnya keselamatan di jalan bagi diri Anda maupun pengendara lain. Perlu kami tegaskan kembali, kecelakaan bermula dari pelanggaran. Untuk itu, hindarilah pelanggaran sehingga terwujudnya keselamatan di jalan. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke Indra di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.